Unjuk rasa memprotes kinerja pemerintahan SBY Budiono merebak di berbagai daerah. Hasil berbagai survei juga membuktikan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan terus menurun meski masih di level 70%-an. Aksi turun ke jalan memprotes kinerja 100 hari pemerintahan SBY Budiono meluas di berbagai daerah. Ini bertolak belakang dengan hasil survei berbagai lembaga yang mengakui terjadi penurunan kinerja. Namun tingkat kepercayaan terhadap SBY masih di level 70%-an. Menurut pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Dedi Nur Hidayat, beda pandangan antara masyarakat yang puas dan tidak puas itu karena tidak ada pilihan lagi. Sedangkan yang tidak puas terpaksa turun ke jalan memprotes persoalan aktual dari skandal Senturi hingga kebijakan perdagangan bebas dengan Cina. Ya, apapun juga yang dicapai oleh SBY, tapi ada juga yang tetap mendukung SBY walaupun tidak puas karena dia tidak melihat ada alternatif pimpinan nasional yang lain. Misalnya. Hasil survei dari Lembaga Indobarometer dan Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan bulan ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden menurun. Data Indobarometer menyebutkan kepuasan masyarakat menurun dari 90% pada survei Agustus 2009 dan kini hanya 74,5%. Sedangkan survei dari Lembaga Survei Indonesia menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden tinggal 70%. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dan apa kata Wakil Rakyat soal kinerja SBY Budiono? Bersama saya telah hadir di studio kami 2 anggota DPR, 2 anggota Pansus Bang Senturi. Sebelah kiri saya ada Akbar Faisal dari Partai Hanura. Selamat sore Bang. Selamat sore. Bang Ruhut dari Partai Demokrat. Selamat sore. Sore. Bang Akbar, sebagai partai oposisi, sudah puaskah Anda dengan kinerja SBY? Saya butuh anunya sebenarnya, parameternya, pekerjaan yang mana. Saya nggak melihatnya. Kita kan berbicara tentang 100 hari. Sejak dari awal, sebelum pansus ada, saya telah meragukan itu. Meragukan karena? Pertama, saya tidak tahu sebagai wakil rakyat ya, apalagi masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan di media, kita tidak tahu dari mana sebenarnya dihitung. Apakah dihitung sejak Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober? Kalau sejak dilantik, karena kita berbicara dalam 100 hari pemerintahan yang sekarang ini. Iya. Nah, apakah kita berhitung dari sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober, ataukah pada saat beliau berpidato di National Summit yang kemudian mengeluarkan 15 rekomendasi itu? Kalau dari 2 itu apa yang Anda lihat? Saya tidak melihat apa-apa. Artinya Anda kecewa? Oh iya, tapi sebenarnya tidak perlu kecewa, karena bagi saya pribadi, Presiden sendiri telah menjebakkan diri dengan pernyataan tentang 100 hari. Kita belum mampu untuk menjebak itu menerapkan. Artinya salah dari Presiden sendiri atau tidak sistem? tidak perlu mengatakan 100 hari, bekerja saja. Yang namanya program 100 hari, kita belajar teorinya soal ini. Yang namanya program 100 hari itu hanya kepada negara, baik yang soal infrastruktur hukumnya segala macam itu sudah siap. Amerika oke, Inggris oke, Indonesia. Makanya kemudian ketika tiba-tiba apakah berhasil atau tidak, saya tidak tahu parameter yang untuk mengukur berhasil itu apa, karena memang tidak disampaikan. Sampai hari ini pun saya tidak pernah mendengarkan ada menteri yang mengumumkan ini program saya, supaya kita nilai pada hari ini kan, ini kan pas. Bang Ruhut, Presiden terjebakkah dalam statementnya sendiri? Saya bilang dengan tegas tidak. Saya ingin bicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Ingat, Presiden itu langsung dipilih oleh rakyat satu putaran, dan kaitan 100 hari sudah tepat. Tapi harus diingat, Pak SBY Presiden Republik Indonesia, bukan pemain sulap. 100 hari, saya kasih analoginya. Kalau kita membangun rumah, 100 hari ini membangun fundamen awal, dasarnya. Percayalah, walaupun barometer menyatakan, tapi seturun-turunnya 70%. Oke, saya ke Bang Insya Allah, sebagai fundamen ini nanti akan naik kembali menjelang 100 lagi. Kalau Anda di Hanura, apakah sudah bisa melihat ada platform yang disampaikan oleh Pak Sultan ini nggak ada relevansinya gitu loh. Relevan, karena saya bicara rakyat. Ini ngomong yang muluk-muluk. Enggak, soal dipilih oleh rakyat itu satu hal. Oke, kita mengakui itu. Tapi kita kan berbicara tentang soal apakah berhasil program itu dalam 100 hari pertama pemerintahan ini. Yang Pak Dul sampaikan tadi itu nggak ada ujuk-ujuk. Sekarang ya, ini ujuk-ujuk mulanya demonstrasi. Katanya mau datang berapa? Itu ingat, reformasi rakyat sudah sangat cerdas. Artinya apa? Lihat, malu, nggak ada yang datang demo. Rakyat itu tahu. Aduh, ondok saja nih semua yang ngipas-ngipas. Nggak ada hubungannya. Fakta kok. Bicara keberhasilan, saya katakan 100 hari fundamen, dasarnya mantap. Semua pembantu presiden bekerja keras. Kita ikuti cara berpikirnya Pak Ruhut ini, meskipun ini tidak ada logikanya boleh. tidak. Sekarang katanya yang logika. Ya oke, silakan. Dari segi perekonomian berhasilnya di mana? Ingat,
internasional. Aku nggak mau kau atau Rizal Ramli yang lain-lain. Aku hanya bilang G20, 3 negara kaitan dengan walaupun badai belum berlalu. Ini apa? Krisis ekonomi dunia. Cina, India, Indonesia yang selamat. Langsung disubstansi aja Pak. Perekonomian apa, kesejahteraan rakyat apa, pelhukum apa? Loh, kita ini wakil rakyat harus berbicara dalam sebuah yang terukur. Gimana terukur? Saya sarjana hukum, Anda siapa? Saya lawyer. Berbicara pembangunan hukum, itu profesi saya. Kita bisa lihat. Nggak, oke dong, tolong dong. Tentang apa? Tentang apa? Coba kita jawab. Tentang apa dulu? Keberhasilannya yang mana, Bos? Bos, saya mau tanya ya. Saya yang langsung bahasa rakyat aja. Yang mana? Yang mana? Baru SBY, maaf, Ya. mantan menteri, hak, mantan Kapolri, hak. Siapapun yang ada indikasi koruptor sekarang masuk bui. Baru SBY, termasuk besan ya? Inilah yang kubilang pembangunan hukum. Saya bangga SBY menyatakan hukum sebagai panglima. Ini kawan-kawan ondok aja. Ngomong doang. Saya curiga ini kalau cuma itu yang bisa dilakukan, menangkap orang kan paling gampang gitu kan. Saya curiga cuma itu yang bisa dilakukan. Tapi begini. Nah, gini Pak Ruhut. Menangkap orang itu JK. Jangan sampai dengan JK. Gini, Pak. Rampok Kalau cuma Anda berbicara yang kalau SBY tidak mau intervensi. Terukur dong. Aku anggota rakyat kok berbicara seperti orang di pasar gitu loh. Coba sekarang saya tanya. Partai kami pemenang, Bos. Partai Anda, aduh sorry, Bos. Anda cuma 1 di pansus, kami 8. Jadi udahlah, nggak usah ngomong-ngomong rakyat. Dengan kita bahas ini apa gitu loh. Iya dong. Ya saya bilang mantap. Kau bilang enggak, ya itu aja kok. Oke, saya akan parameter gitu loh kan. Parameter. Kau yang bilang parameternya apa? Jadi parameternya nggak ada. Jadi kalau ada parameternya apa? Kalau ada. Saya tanya, Bapak berhasil atau tidak? Berhasil. Apa parameternya? Parameternya kita bertiga bisa duduk di sini. Loh, gua ini berhasil dong. Kok bisa pakai jas, pakai dasi? Belum pakai jas, belum pakai dasi. Sekarang lihat, aku pakai ini berhasil pembangunan. Kok malas? Karena itu PDIP, aku ketawa. Dia bilang semua rapot merah. Hei, siaplah kalah. Apakah ini bagian dari pencitraan? Apakah ini bagian dari pencitraan? Pencitraan seperti Pak Ruhut ini. Iya, nyatanya saya yang disenangi. Boleh bikin angket kalian, mana orang lebih senang Akbar atau Ruhut? Mau bilang apa kita? Kita bicara fakta. Jangan begitulah. Bang, begini, supaya jelas ini para. Jelas apanya? Memang sudah jelas kok. Jangan dibuat menjadi abu-abu. Ya kenapa abu-abu? Saya yang hitam putih. Bapak yang mengatakan dari sini. Saya hitam putih, Anda yang selalu abu-abu. Iya dong. Oke, sekarang saya tanya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, tingkat kinerja ataupun kepuasan masyarakat tentang kinerja SBY Budiono menurun sampai 70%. Saya udah bilang, ibarat bawa mobil persneling 1, pelan dulu dong. Nanti persneling 2, 3, 4 kembali ke 100, bukan 90-an. Karena itu sabar. Aku bilang, SBY bukan pemain SBY sudah 2 kali di pemerintahan sebagai presiden, Bang Akbar. Gini saja, Anda tanya saya kan? Ya. Oke, pertanyaannya tentang apakah bisa sama dengan yang pertama? Pertama itu menurut saya begini. Pada periode pertama, kalau bicara tentang mau terus bermain di wilayah pencitraan boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi masuk pada periode kedua ini, ya sudah mulai kerja, jangan bermain di wilayah. Jadi sekarang belum kerja. Masalahnya saya nggak melihatnya itu loh. Saya harus bicara apa? Saya baru saja rapat kemarin dengan 4 kementerian, dan hari ini dilanjutkan lagi dengan 1 kementerian. Yang dia katakan kita sudah 95%, tapi ketika kita tanya yang mana, dia mulai bicara tentang makro. Ini serba salah, ya. Jadi yang saya ingin katakan adalah sama sekali tidak ada parameter yang jelas tentang apa yang program 100 hari itu, terus pencapaian kayak apa. Setidaknya pada 3 bidang, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan polhukam. Kalau yang dibicarakan tadi oleh Pak Ruhut itu menangkap menteri itu, ya saya curiga memang cuma itu yang bisa dilakukan. Ya, penegakan hukum. Saya mau menjawab. Ya, silakan. Dia bilang nggak ada. Saya kasih contoh salah satu menteri orang kampung dia, Syarif Hasan, Menteri UKM. Lihat dong sekarang mantap nggak? Udah itu, Menko Polkam apa nggak stabil? Menteri Ekonomi Hatta Rajasa apa tidak bagus? Menteri Sosial, Menteri Kesra. Nah, kita lihat lagi di layar ada nggak boleh begitu dong, hasil survei dari LSI dan Indobarometer tentang kepuasan masyarakat dari kinerja SBY dan Budiono yang menurun dari survei di Agustus 2009 dengan survei yang baru dilakukan di bulan ini. Bisa kita lihat. Indobarometer dari 90,4 menjadi 74,5, LSI 70% Januari 2010. Bang Akbar, komentar Anda, apa sebenarnya membuat tingkat kepuasan masyarakat menurun? Itu yang saya katakan tadi, tidak jelas parameternya. Pak Ruhut, itu hasil survei itu loh. Saya mau bilang. Hasil survei itu hasil intelektual. Oke, sekarang kalau mau bicara tentang intelektual gitu loh. Baik, terakhir ya. Saya tanggapin, itu 2009. 70%. 2010. Ya, enggak 2010. 70%. 2009 persneling 5.
2010 masih persneling 1. Nanti 2011 80. Nanti 2013 90. 2014 pemilu persneling 4 100%. Baik, saya ngomong fakta aja kok. Baik, kita lihat persneling berapa yang akan dipakai Pak SB nanti berikut ya. Bang Akbar, terima kasih. Bang Rukut, Iya, terima kasih. Mantap. Setelah hadir liputan-liputan. Ini pembicaraan yang menurut saya sudah terlalu berkualitas. Mantap kali. Baik, dan saudara, beragam cara dilakukan untuk menarik perhatian saat berunjuk rasa. Kami akan kembali usai pariwara. Dia nggak tahu sama gue.